Pemirsa Hotshot spesial SCTV, babak kejutan lagi-lagi mewarnai rumah tangga pedangdut Lesti dan Rizky Bilar. Ya, baru hitungan hari meniti masa tenang pasca lolos dari badai kasus KDRT, tapi hari Jumat kemarin, Leslar Entertainment, salah satu bisnis milik Lesti dan Bilar, dikabarkan bubar. Di media sosial, ramai video yang mengindikasikan bubarnya Leslar Entertainment tersebut. Para karyawan terdepan Leslar Entertainment berpamitan, saling bersalaman, berpelukan satu sama lain, bahkan mereka juga sempatkan diri untuk foto bersama. Hal itu pun akhirnya menjulangkan teka-teki babak baru. Mungkinkah Leslar Entertainment sedang menghadapi kebangkrutan akibat imbas dari gonjang-ganjing KDRT Lesti? Semalam kan memang teman-teman itu ngumpul ya, memang ada diskus sebelumnya kan, memang Lesti dan Bilar mau datang. Maksudnya pengen teman-teman karyawan Leslar ini pengen tahu seperti apa sih ke depannya. Memang kita juga udah mikirin lah, pasti kalau memang kita secara ini kita jalanin kayaknya bukan berat, tapi kita melihat pertimbangannya Lesti dan Bilar mungkin akan lebih intim ke keluarga lah, ke Abang El. Jadi mungkin kalau kita terusin juga kayaknya ya susah ya, karena mereka juga maksudnya lebih intim lah untuk memperbaiki diri satu sama lain kan dengan atas kejadian kemarin ya. Yang jelas saya dan teman-teman ya sudah tidak terlibat dari Leslar Entertainment sendiri karena memang sudah nggak aktif. Itu saya bilang tadi, kalaupun aktif apa yang mau kita bikin juga kan, mereka juga lagi sibuk dengan keluarga kecil mereka. Fiknya semalam. Kemarin malam sih, maksudnya di jam sebelum maghrib sih. Kalau untuk itu mungkin calling down dulu ya, artinya memang mereka juga bukan nggak ada aktivitas, mereka mengurangi aktivitas karena kan mereka satu sama lain pengen lah lebih intim, lebih jadi diri yang terbaik. Mereka juga punya Bang El kan yang perlu ini ya, lebih itu aja sih, lebih ke keluarga. Yang jelas sih mereka sih pengen lebih ngurus keluarga lah, ada Bang El. Tapi kalau untuk kerjaan yang spesifiknya tidak boleh mana-mana, saya kurang tahu. Jauh sebelum Leslar Entertainment diumumkan dikabarkan bubar, tim kuasa hukum Bilar pun tak mengelak. Jika gara-gara terdampak kasus KDRT Lesti, Bilar pun harus menderita kerugian fantastis 400 miliar rupiah. Itu hanya dari sektor kerjasama bisnis Bilar saja. Dan kini, ketika Leslar Entertainment dinyatakan tak lagi aktif, tanda tanya pun mencuat. Benarkah akibat kasus KDRT Lesti, keuangan perusahaan yang didirikan Lesti dan Bilar tersebut jadi merosot drastis hingga harus dinonaktifkan? Yang pasti, pedangdut Inul Daratista pun sempat mengutas bahwa Lesti sempat menguak jika Bilarlah yang memiliki lebih banyak pemasukan uang daripada dirinya. Udah hampir semua bisnis dia hancur. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu tidak benar. Yang pertama itu yang dikerjasama sama salah satu pengusaha, itu sahamnya berapa ya? Kalau nggak salah berapa ya sahamnya? Sekitar 400 miliar ya, saham ada investor. Cuman dia bilang hancur. Kalau ini awak jadi diteruskan dilanjut dan ini awak jadi tersangka, maka awak akan menghancur juga. Sementara ini awak dipitnah. Ini fitnah terhadap diri awak. Sebagai orang tua saya kan berharap harus banyak nabung nak gitu, karena kesempatan sekarang lagi banyak gitu. Iya bun. Cuman pesannya Lesti terakhir kemarin tuh malah bilang yang banyak uangnya si kakak bun gitu. Ya kamu harus pegang uang banyak gitu. Kan kamu juga istilahnya juga ikutan bekerja. Jadi harus banyak duit, harus banyak nabung karena sudah ada anak ya. Kita orang bertuhan, emangnya rezeki itu cuma dari televisi.
Allah yang mengatur rezeki kita. Satu pintu tertutup, ada 99 pintu rezeki lagi masih terbuka. Rezeki itu datangnya dari Allah. Dan saya yakin setelah ini kebenaran akan terungkap. Allah pasti akan, gak ada manusia yang diciptakan Allah itu tidak punya rezeki. Seperti itu. Kita hanya mengupayakan supaya Bilar setelah kejadian ini menjadilah pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang, kamu temperamen, ubah sedikit. Lesti punya brand, dan saya juga sebenarnya untuk sendiri saya punya brand juga. Dan mudah-mudahan nanti saya ada usaha yang ya mudah-mudahan bisa menampung banyak orang untuk bekerja lah gitu, bidang-bidangnya gitu. Semuanya itu bermula dari keinginan saya saat itu, yang mana kita sebelum melangsungkan pernikahan kita sepakat untuk membangun digital company yang bernama Leslar. Harapannya saat itu adalah kita bisa menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, bisa menampung beberapa sumber SDM untuk bekerja di bawah naungan Lestar Entertainment. Dan alhamdulillah saat itu hanya berjalan 5 bulan, 6 bulan sih ya, 6 bulan. Saya juga nggak nyangka ya perkembangan Lestar Entertainment sendiri cukup pesat saat itu ya. Ibaratnya saya menganalogikan gini, Lestar Entertainment atau kerajaan yang sedang saya bangun, saya menganalogikan sebagai sebuah anak bayi, yang mana anak bayi tersebut di luar ekspektasi kita, perkembangannya cukup signifikan, di mana sudah lebih hebat, sudah lebih berkembang dibanding bayi-bayi lain yang ada gitu. Namun kita sama Lesti sepakat bahwa kita butuh pengasuh bayi yang lebih hebat nih, yang memang handal di bidangnya, dimana kita kan saat itu baru banget. Kondisi ekonomi Bilar pasca diguncang kasus KDRT Lesti memang menuai tanda tanya. Bilar pun seolah dihunjam peristiwa miris secara bertubi-tubi. Tidak hanya mencicipi pahitnya mengenakan baju oranye narapidana, kehilangan partner bisnis hingga merugi 400 miliar rupiah, kini bahkan setiap gerak-gerik Bilar pun menuai sorotan tajam. Salah satunya, insiden Bilar yang mendadak mendulang emosi warga kompleks perumahannya karena Bilar yang dituding mengemudi dengan kecepatan tinggi di dalam komplek. Yang uniknya, kembali menguak babak kejutan baru, bahwa menurut karyawan Bilar yang tinggal di dalam rumah tersebut, rumah kontrakan itu diperuntukkan untuk karyawan Leslar sejak tahun 2021. Udah mulai rame. Kenapa? Kenapa lagi sih? Ini nih. Bawa mobilnya sih, jangan kencang-kencang aturan. Lagi mana? Ngebut. Iya. Si Ricky Bilar, jangan ngebut-ngebut. Nggak bisa gitu. Di sini yang punya rumah, ini ketua di sini komplek kita. Kita kan ngontrak situ, ngontrak. Jangan kayak gitu dong. Nggak bisa kayak gitu. Nih si Ricky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih. Nggak boleh kayak gitu. Bawa mobil ini kan komplek, bukannya jalan tol. Gak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Gak usah ikut-ikut. Kamu supir, gak usah ngikut-ngikut. Maksud lu apa? Enggak, saya tanya dulu. Gak sengaja gimana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Pembangunan bunga. Kejadian yang katanya ramai di Gria Harmoni 99, saya tidak mengetahuinya. Ini kan yang lapor ke rumah kan, tadi saya datengin ke situ. Ternyata yang lapor ke rumah ini sudah tidak ada di situ. Siapa Pak kalau dulu? Namanya Ferry Fernandes.
Sudah nggak ada di situ. Nah tadi yang ada di situ karyawan baru 5 hari. Tadi saya datang ke situ, saya bilang kalau memang kamu mau tinggal di sini itu 1 kali 24 jam lapor. Jadi saya tahu siapa-siapa yang tinggal di rumah ini. Ya saya bilang gitu aja. Cuman menanyakan ini yang tinggal di sini sebagai apa, ini sebagai apa. Dia menjawabnya cuma sebagai kantor, dia bilang gitu. Terus kamu di sini sebagai yang kalau ini dia sebagai tukang bersih-bersih apa. Oh, terus ada lagi yang satu itu kan dia lagi pegang laptop, tapi dia baru di situ, baru 5 hari. Nah saya tegur, kenapa nggak laporan? Tahun Tahun, tapi kok bisa kayak warganya ngomel-ngomel gitu? Kan biasanya nggak kenal gitu. Biasanya kayak gimana dia? Nggak ada masalah, baru pertama kali masalah? Baru pertama kali. Mobil apa sih yang dibawa Pak? Mobil gede hitam sendiri, ngebutnya. Seberapa? Di sini banyak anak kecil. Itu seberapa lagi ramai apa gimana? Ramai anak kecil, pada main. Seberapa cepatnya Pak? Kan kurang tahu kalau itu. Itu ada mobil di belakangnya, jadi pakai velg racing, agak berisik aja gitu, bukan ngebut. Jadi itu bukan dia, tapi timnya dia gitu di belakangnya. Jadi bukan mobilnya dia, kalau setahu saya. Jadi itu bukan Bilarnya? Bukan. Dan itu juga bukan ngebut kalau setahu saya, karena kebetulan pelaknya racing. Kan dia yang ini. Yang ya. Kalau menurut saya sih terlalu berlebihan aja sih ibu. Ibu yang terlalu berlebihan. Ya namanya kenapa racing kan, berlebihan pasti berisik mak. Namanya racing. Oh enggak lah, nggak mungkin lah. Apalagi bawa anak istrinya, kan ada anak istri di dalam. Nggak mungkin dong. Ironisnya, sementara Rizky Bilar sedang sibuk berjuang mengatasi goyahnya ekonomi yang mengancam rumah tangganya, sederet pihak yang mengatasnamakan Bilar justru sedang sibuk melancarkan aksi hukum untuk memperkarakan jajaran oknum yang telah membuat Bilar sakit hati. Salah satunya adalah Satria Mulia. Ya, dituding telah menguak aib Bilar. Hari Jumat kemarin, Satria pun dilaporkan oleh Indra Tarigan ke Polres Jakarta Selatan. Dan tak terima dipolisikan oleh Indra Tarigan dan bukan Rizky Bilar langsung, Satria pun melabrak Indra langsung di Polres Jakarta Selatan menciptakan insiden heboh. Ini rekamannya, saya mau bikin laporan dulu ya. Bang, tunjukin dulu Bang. Ya ini rekamannya dulu, saya bikin laporan dulu ya. Jadi hari ini kedatangan saya sama saksi saya sama tim saya membuat LP terhadap Satria Mulia atau Satria Baja Hitam. Nah, jadi laporan saya hari ini terkait apa Bang? Yang pertama masalah berita hoak. Berita hoak ancamannya 6 tahun. Berita hoak yang selama ini digaungkan sama dia mulai dari bulan 2 tahun 2022 mengenai adik saya RB. Yang simpang siur, pemberitaannya yang dibilang lah ini itu semua hoak, dan kejadian yang di Kalibata itu semua hoak. Dan itu mengakibatkan terjadinya kegaduhan di masyarakat. Masyarakat banyak yang nanya ke saya juga, ini kok begini gitu loh. Ini juga saksinya menyaksikan bahwa itu gaduh kan. Mana? Indra? Apa? Lu ngapain? Hah? Ngapain lu? Hah? Enggak, lu kesini ngapain? Iya, ngapain? Enggak, gua Satria Mulia. Lu ngapain lapor-lapor? Gue enggak takut laporan Indra Tarigan. Wah, sini Bang. Sini dong. Iya, kaget Bang ya. Terkait soal Rizky Bilar itu yang bilang Bang, ancamannya sampai 6 tahun gimana Bang? Ya udah, nanti saya klarifikasi kalau dipanggil Pak Polisi. Karena saya yakin Indra Tarigan tidak akan bisa membuktikan saya kena pasal itu. Kalau nanti nggak kebukti dia gue lapor balik. Saya tidak percaya. Kenapa? Sebelum Rizky Bilar ada voice note yang ngomong gitu. Artinya apa? Artinya? Itu feeling saya chattingan yang lama. Karena tidak ada tanggalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.